Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berencana merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi aparatur sipil negara Polri. Kapolri mengaku telah mengantongi restu Presiden Joko Widodo untuk merekrut para pendekar anti korupsi ini. Polri melihat rekam jejak dan pengalaman 56 pegawai KPK dibutuhkan untuk memperkuat institusi Polri. Bagaimana kemudian 56 pegawai ini memaknai upaya penyelamatan di injury time? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Wadah Pegawai KPK Nonaktif Yudi Purnomo. Selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mbak. Dan Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia. Selamat sore Bang Fajrul. Selamat sore, terdengar ya? Selamat sore Bang Fajrul. Selamat sore. Oke, saya mau ke Mas Yudi terlebih dahulu, nanti baru saya ke pemerintah. Mas Yudi, pada detik-detik terakhir di injury time, Kapolri ingin merekrut Anda dan 55 pegawai lainnya yang tidak lolos TWK menjadi ASN Polri. Respon Anda dan teman-teman dengan tawaran ini bagaimana Mas Yudi? Ya, pertama tentu saja kami harus mengucapkan terima kasih dan menghargai inisiatif dari Pak Kapolri yang kemarin kami dengar bahwa salah satu beliau untuk merekrut kami adalah kompetensi, kemudian rekam jejak dan juga pengalaman kami dalam memberantas korupsi, karena bagian besar di antara tersebut adalah penyidik yang sudah berkiprah di KPK lama. Kami kemarin sudah melakukan konsolidasi secara internal dan juga melakukan konsultasi kepada Komnas HAM tadi baru selesai dan mungkin beberapa hari ke depan dengan Ombudsman. Yang jelas bagi kami, walaupun ada inisiatif dari Pak Kapolri bahwa urusan wawasan kebangsaan yang bagi kami menyesatkan itu dilakukan oleh pimpinan KPK belum selesai. Itu yang pertama. Artinya bahwa upaya untuk menyingkirkan kami yang hasilnya adalah temuan dari Komnas HAM, kemudian Ombudsman, itu harus diselesaikan. Dan kami berharap bahwa dengan adanya upaya dan inisiatif dari Pak Kapolri ini semakin membuat terang bahwa upaya penyingkiran itu adanya. Apalagi Presiden juga sudah menyetujui dan tentu dasarnya adalah putusan Ombudsman dalam administrasi dan juga hasil investigasi dari Komnas HAM ada pelanggaran HAM. Mas Yudi, apakah Anda dan teman-teman akan mengambil tawaran ini atau mungkin sudah tahu akan ditempatkan di mana Mas Yudi? Sampai saat ini kami belum melakukan, karena ini belum dihubungi ataupun juga terkait teknis-teknis lainnya. Sehingga bagi kami masih terlalu dini untuk melakukan penyikapan, tetapi yang jelas bagi kami sekarang adalah bahwa jangan sampai hal ini itu membuat pimpinan KPK lepas tanggung jawab. Walaupun ada rekrutmen Pak Kapolri, yang jelas upaya-upaya penyingkiran kami harus tetap dibuka. Oleh karena itulah maka kami juga berkonsultasi dengan Komnas HAM tadi, seperti itu. Jadi belum diputuskan ya akan mengambil tawaran karena belum tahu mekanismenya seperti apa. Bang Fajrul, 2 hari lalu kita sudah diskusi, saya masih ingat betul Anda menyebut bahwa Presiden tidak akan ikut campur dan akan membiarkan KPK menyelesaikan persoalannya sendiri. Tapi detik-detik terakhir, injury time ini hari terakhir, ternyata tiba-tiba Kapolri mengeluarkan pernyataan ingin merekrut 56 pegawai KPK. Saya ingin konfirmasi kepada Anda, ini memang murni perintah dari Presiden kepada Kapolri, Bang Fajrul? Baik. Terdengar ya? Terdengar Bang Fajrul, silakan. Halo? Baik. Terima kasih banyak Yudi dan juga teman-teman. Tadi apa yang disampaikan oleh Johan Budi, anggota DPR Komisi 3, menurut saya
bagus sekali. Sebagai anggota legislatif, Johan Budi dan juga pernah menjadi juru bicara KPK, beliau mengatakan penghargaan terhadap apa yang sekarang diupayakan sebagai upaya penyelesaian yang terhadap problem-problem yang muncul di wilayah KPK. Nah, kemudian yang kedua, ini juga sekaligus untuk menjawab, tadi kan pengantarnya menurut saya mungkin agak misleading ya, seolah-olah bahwa kalau KPK itu berada di rumpun eksekutif, lalu kemudian dia tidak independen, tidak otonom, itu keliru. Karena apa yang sudah apa yang disebut sebagai rumpun eksekutif itu berarti dia memang tidak berada di wilayah rumpun legislatif dan yudikatif. Akan tetapi KPK sebagaimana lembaga lain seperti Komnas HAM, seperti juga KPU, itu adalah lembaga tetap otonom dan presiden tidak bisa semena-mena masuk ke dalam organisasi tersebut. Nah, kalau yang terjadi terakhir, di mana Kapolri mengirim surat kepada presiden melalui Kemenseknek dan mengusulkan agar 56 pegawai KPK itu bisa ditarik sebagai ASN di Polri, dan dijawab oleh presiden bahwa melalui Kemenseknek bahwa oke, tetapi harus melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB dan juga BKN. Nah, posisinya itu bukan mencampuri urusan internal KPK, karena kan praktis sebenarnya mereka akan direkrut setelah mereka bukan lagi sebagai pegawai KPK. Nah, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam pagi ini. Saya tadi pagi berkoordinasi dengan beliau, memang ada aturan yang mengatakan bahwa presiden itu boleh misalnya memberhentikan, memindahkan dari pegawai negeri gitu ya, untuk kemudian ditempatkan bisa di tempat yang lembaga yang lain. Baik. Nah, itu yang sudah disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Ya. Bang Fajrul, artinya memang begitu. Artinya memang presiden akhirnya turun tangan menyelamatkan 56 pegawai ini setelah mereka kemudian tidak lolos TWK. Artinya inisiatif itu memang datang dari presiden, bisa dikatakan seperti itu, inisiatif Bang Fajrul? Datang dari Kapolri. Tidak ada perintah dari presiden ya? Yang mengusulkan. Inisiatif datang dari Kapolri yang mengusulkan, karena kan sebagian besar dari 56 itu adalah berasal dari ini ya. Dari Polri juga dulu sebelumnya, kemudian memang ada juga yang non Polri, dan kemudian kemampuan mereka menurut Kapolri dibutuhkan. Nah, tadi pagi dalam koordinasi saya dengan Menko Polhukam, beliau mengatakan dasarnya nanti untuk merekrut mereka yang sudah tidak lagi menjadi pegawai KPK itu di pasal 3 ayat 1 PP nomor 17 tahun 2020, bahwa presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Nah, selain itu presiden juga dapat mendelegasikan kepada Polri juga lembaga lain sebenarnya. Nah, kebetulan memang Polri yang ingin mengambil. Nah, ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Dan kami Bang juga Fajrul berpegang kepada putusan Mahkamah Konstitusi dan juga putusan MA. Agung. Betul. Bang Fajrul, saya ingin konfirmasi bahwa kami mendapatkan informasi bahwa sebetulnya presiden sejak awal ingin menyelamatkan teman-teman pegawai KPK ini, tapi memang ada kepentingan politik yang sulit untuk bisa dilawan oleh presiden begitu ya. Kenapa akhirnya berubah pikiran di detik-detik akhir? Karena komunikasi itu tentu presiden komunikasi itu memang ada begitu, Bang. Kewajiban konstitusional presiden itu kan jelas, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia kan ya. Jadi siapapun dari 270 juta ini itu di bawah apa itu kewajiban konstitusional presiden untuk melindunginya. Nah, tapi beliau tetap harus melakukannya berdasarkan good governance. Karena negara ini kan negara hukum. Tidak bisa presiden disuruh mencampuri urusan semuanya. Nanti seperti Orde Baru lagi. Dan kita tidak boleh menghimbau presiden untuk mencampuri urusan-urusan dari lembaga-lembaga otonom dan yang memiliki wewenang sendiri seperti itu. Jadi presiden kalaupun bertindak, beliau berdasarkan konstitusi
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya Presiden bertindak berdasarkan konstitusi menyelamatkan 56 pegawai. Begitu ya. Mas Yudi, saya ingin tanya kepada Anda. Melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk baik. sebenarnya 56 itu kan bangsa Indonesia. Ya. Yudi ini kan bangsa Indonesia kan, Yud? Betul kan, Yud? Oke, Iyalah, menarik Bang. sekali. Ya, menarik sekali. Mas Yudi, saya ingin tanya, kalau Bang Fajrul tadi malu-malu mengakui bahwa sebetulnya Presiden ingin melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk Anda dan juga 55 pegawai lainnya. Saya mendapatkan informasi bahwa sejak awal memang Presiden membentuk tim komunikasi, tim lobby untuk kemudian mencari solusi yang tidak melanggar konstitusi, yang aman, yang win-win solution untuk semuanya, menyelamatkan Anda dan teman-teman pegawai. Itu betul, Mas Yudi? Ya, saya tidak terlalu paham mengenai hal tersebut, Mbak ya. Tapi high call kita jelas bahwa kami tetap di KPK dan kemudian tetap menjadi penyidik KPK. Apalagi sudah dijelaskan bahwa Presiden sendiri sebelumnya sudah memberikan arahan supaya jangan memberhentikan karena alasan TWK. Artinya apa? Artinya bahwa di sini tentu perlu dilihat. Jangan sampai nantinya pimpinan KPK yang sampai saat ini sudah menyingkirkan kami, pada besok tanggal 30 adalah hari terakhir saya bekerja, itu mereka bebas-bebas saja, tidak ada sanksi apapun. Padahal Komnas HAM, Ombudsman sudah menemukan banyak sekali permasalahan. Apalagi kami katanya dicap merah, tidak bisa dibina. Apanya yang merah dan tidak bisa dibina? Ini kan stigmatisasi. Bang Fajrul ini kan dulu aktivis waktu Orde Baru. Harusnya yang paling depan untuk melawan adanya stigmatisasi ini gitu kan. Nah, oleh karena itulah maka sekarang kami tetap fokus untuk menuntut pimpinan KPK agar bertanggung jawab terhadap upaya penyingkiran pegawai KPK yang saat ini dan besok gitu kan akan diberhentikan. Seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda bersama dengan dua orang narasumber. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia, dan ada Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK Nonaktif. Saya lanjutkan, saya ke Bang Fajrul terlebih dahulu. Bang Fajrul, keputusan Presiden ini patut kita apresiasi ya, tetapi banyak pertanyaan dari koalisi masyarakat sipil dan mungkin juga di benak 56 pegawai, kemudian di benak kami media begitu ya, wartawan. Kenapa kemudian harus memutar caranya? Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Presiden harus mengikuti konstitusi, tidak bisa melanggar kemudian mencampuri. Tapi banyak pertanyaan yang muncul, kenapa kalau ingin menyelamatkan tidak langsung saja mengangkat sebagai ASN di KPK? Kenapa harus memutar caranya seperti itu, Bang Fajrul? Ya, Presiden kan harus menghormati juga lembaga tinggi negara lainnya. Keputusan Mahkamah Agung, keputusan Mahkamah Konstitusi, nah, itu yang menjadi pertimbangan Presiden. Jadi istilah beliau itu kita harus membuat semacam tata krama dalam hubungan ketatanegaraan. Nah, itu yang ditentukan. Jadi beliau mencari cara nih, memutar otak. Bagaimana caranya kewajiban beliau sebagai kepala negara, karena kan beliau bukan saja kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara, yaitu bagaimana caranya bisa tetap melindungi teman-teman yang 56 ini yang merupakan aktivis-aktivis dan juga orang-orang yang terkenal mampu untuk bekerja dalam upaya pemberantasan korupsi, dan itu keputusannya ketika Kapolri mengusulkan bahwa 56 ini kemudian akan direkrut, makanya Presiden kemudian menyetujui langkah tersebut karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Dan tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD yang merupakan ahli hukum juga. Beliau memberikan sejumlah peraturan perundang-undangan yang memang sesuai, dan sehingga apa yang diputuskan Presiden sebagai kebijakan itu bisa diterima secara hukum, tidak melanggar hukum, dan juga insya Allah mudah-mudahan tadi didukung oleh Johan Budi, juru bicara KPK sebelumnya,
dan juga cukup banyak didukung oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini jalan penyelesaian yang solutif dan juga berdasarkan musyawarah dan dialogis. Oke, tapi kan ini masih permulaan ya Bang Fajrul, kita belum tahu teknisnya seperti apa, apakah kemudian langsung diangkat berdasarkan SK Polri, karena teknisnya kabarnya masih ada beberapa tahap yang harus dilalui. Mas Yudi, saya mau tanya, Anda tadi mengatakan belum tahu ya secara teknis ini pengangkatannya seperti apa, tapi saya mendapatkan informasi bahwa Anda semua harus mengikuti wawancara terlebih dahulu, kemudian mengikuti diklat. Anda siap kalau misalnya harus mengikuti itu sebelum diangkat menjadi ASN di Polri? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami masih terlalu dini untuk menyikapi hal ini. Tetapi yang jelas tentu inisiatif dari Pak Kapolri itu harus kita hormati dan kita hargai, bahkan kami mengucapkan terima kasih. Sekarang ini fokus kita adalah bagaimana agar Komnas HAM, kemudian Ombudsman itu benar-benar dijalankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu jika nanti dari pihak Kapolri membuka jalan dan lain sebagainya, tentu kami akan akan menemui dan lain sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami masih baru mendengar dari berita, kemudian dari sosial media dan lain sebagainya. Sehingga tentu masalah konkret ini itu harus dibicarakan di lain waktu. Namun sekali lagi bahwa ini adalah bukan masalah pengangkatan, tapi adalah pelemahan pemberantasan korupsi. Itu yang menjadi concern kami selama ini. Sebab orang-orang yang diberhentikan ini adalah orang-orang yang sedang menangani kasus besar, adalah orang-orang yang kritis, gitu kan. Dan tentu juga rekam jejak dan tadi kompetensi yang diakui oleh Pak Kapolri. Sehingga sebenarnya pengalaman ini kan pengalaman kami dilatih oleh negara, gitu kan, diberikan pendidikan dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Oke, Bang Fajrul, mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Mas Yudi berkali-kali ya, bahwa rekomendasi Komnas HAM dan juga Ombudsman memang mengatakan ada yang salah dengan pelaksanaan TWK ini. Ini menarik sekali bahwa dengan diangkatnya 56 pegawai ini oleh Polri begitu ya menjadi ASN, apakah kemudian Istana Presiden merasa menyadari ada persoalan administrasi di kepegawaian negara karena TWK ini tidak meloloskan mereka, tetapi Kapolri menerima mereka menjadi ASN. Ini logikanya agak sulit untuk dicerna, Bang Fajrul. Apakah memang ada persoalan yang disadari oleh Presiden, persoalan administrasi kepegawaian begitu, Bang Fajrul? Tidak terlalu sulit sebenarnya dipahami. Ini kan kita ingin menyelesaikannya semuanya berdasarkan konstitusi, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dalam upaya juga menghargai wewenang dari lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga apa yang disampaikan oleh Ombudsman maupun yang disampaikan oleh Komnas HAM itu kan rekomendasi dan menjadi bahan pertimbangan tentu bagi pemerintah. Nah, itu semua masukan yang ada itu menjadi pertimbangan-pertimbangan menurut saya, sehingga ketika muncul usulan dari Kapolri untuk menarik pegawai 56 pegawai KPK yang akan segera berhenti ini untuk ditarik menjadi ASN di Polri, sehingga Presiden mengatakan oke, silakan dilanjutkan dengan mengikuti juga good governance yang ada, yaitu mematuhi ketentuan di Kementerian PAN, PAN, dan Reformasi Birokrasi, serta juga di BKN. Jadi semuanya clear ya. Presiden Joko Widodo itu tidak pernah mau melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan selalu menghormati posisi dari lembaga-lembaga negara. Tidak pernah mau melakukan intervensi terhadap apapun yang menjadi keputusan mereka. Tetapi tetap mempertimbangkan usulan-usulan atau rekomendasi dari mereka. Ini adalah cara berorganisasi di masa reformasi, berbeda dengan di masa Orde Baru dulu, di mana Presiden bisa mengintervensi semuanya. Oke. Presiden tidak akan mengintervensi begitu ya bahasanya, Bang Fajrul, menghormati tata kelola pemerintahan begitu ya. Mas Yudi, terakhir saya harus tanya, kalau tadi Bang Fajrul sudah menekankan komitmen dari Presiden,
harapan Anda dan juga teman-teman pegawai lainnya, karena setelah ini Anda belum bisa kembali ke KPK, Mas Yudi, saya sempat baca di akun Twitter Anda, apakah Anda dan juga teman-teman lainnya masih berharap suatu saat akan kembali ke KPK, Mas Yudi? Ya, tentu karena saya pun dan teman-teman yang lain punya semangat pemberantasan korupsi gitu kan, maka dan sesuai dengan aturan pun ya, ini yang menarik bahwa aturan itu harusnya kami ada di KPK, kemudian juga diperkuat dengan temuan-temuan terkait TWK lainnya. Artinya, bahwa ini yang menarik gitu kan, ada kekuatan apa yang membuat terjadinya perubahan. Ya, yang dulu Presiden mengatakan 75 jangan diberhentikan, tapi sekarang 56 oleh pimpinan KPK diberhentikan. Sekuat apa pimpinan KPK sampai membangkang perintah Presiden? Jadi bagi kami sekarang bahwa apapun pilihan itu adalah suatu perjuangan untuk melawan pelemahan pemberantasan korupsi, apalagi kita melihat bagaimana kinerja KPK seperti yang bisa kita lihat sekarang. Menurutnya OTT dan lain sebagainya. Tapi tekad kami bahwa kami ingin tetap mengabdi memberantas korupsi tentu menjadi suatu pilihan bagi kami, Mbak Ana. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana kemudian nanti sepak terjang Anda dan termasuk Presiden Joko Widodo juga. Beliau bagaimana Pak Fajrul? Anti korupsi. Semua kita adalah pejuang anti korupsi dan Presiden Joko Widodo juga mewakafkan hidupnya untuk anti korupsi. Oke, baik. Terima kasih sekali Bang Fajrul Rahman. Kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang dari 56 pegawai KPK ini. Apakah kemudian mereka akan memilih untuk mengikuti ataupun masuk menjadi ASN Polri? Kita tunggu bersama karena nanti prosesnya masih ada beberapa tahapan yang harus mereka lalui. Kita tunggu bersama. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Yudi Purnomo, Ketua Wadah Pegawai KPK Nonaktif, dan juga Bang Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia. Terima kasih sekali atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Mas Yudi dan juga Pak Fajrul.